Menjelaskan blok diagram dari produksi minuman botol. Nah, tipe dari sistem produksi minuman botol yang kami buat yaitu continuous flow process, di mana produk yang diproduksi itu dalam jumlah yang kontinu, yaitu dalam jumlah yang terus-menerus. Dan produk tersebut bukan merupakan objek yang tersendiri, bukan satu-satu. Nah, selanjutnya volume produksinya itu sangat tinggi dengan jenis-jenis dari produksi tersebut yang tergolong rendah. Nah, di sini di blok diagram ini yang pertama adalah memasukkan bahan minuman ke dalam sebuah tangki yang berkapasitas 15.000 liter. Di mana dalam tangki ini setelah dimasukkan bahan minuman, maka dia akan mencampur dengan motor mixer ini. Nah, motor mixer ini berkecepatan 100 rpm yang bekerja secara kontinu. Dia bekerjanya terus-menerus mengaduk-ngaduk bahan yang telah dimasukkan. Nah, di sini juga ada timer dan water level sensor. Yang digunakan yaitu sensor ultrasonik. Sensor ini digunakan supaya tidak berkontak langsung dengan minuman yang telah dicampur tersebut. Nah, di sisi lain ada tempat pengumpulan botol. Nah, di tempat pengumpulan botol-botol ini, lalu botol-botol tersebut akan dihantarkan ke tempat selanjutnya, yaitu filling bottle. Filling bottle ini tempat untuk mengisi bahan minuman yang telah tercampur tadi ke dalam botol-botol. Nah, di saat botol-botol ini bergerak menuju filling bottle, terdapat conveyor yang bekerja dengan kecepatan 900 rpm. Dia bekerja secara kontinu, yaitu kerjanya terus-menerus tanpa berhenti kecuali ada keadaan tertentu yang mengharuskan dia berhenti. Kemudian di filling bottle ini, botol-botol yang telah berada di tempatnya maka akan diisi dengan minuman dari tangki mixing. Nah, di proses filling bottle ini terdapat sensor ultrasonik. Kemudian ada timer, di mana per botolnya itu diisi selama 2 second. Setelah 2 second maka akan berganti dengan botol yang lainnya dan akan bekerja terus-menerus seperti itu. Lalu ada valve dengan debitnya yaitu 0,6 liter per second. Selanjutnya setelah tiap botol itu diisi dengan minuman, lalu dia akan berjalan dengan conveyor menuju proses pengepakan. Nah, di proses pengepakan ini terdapat sensor infrared. Nah, sensor ini berfungsi untuk menghitung jumlah dari botol yang telah diisi. Di proses pengepakan ini terdapat box, dan setiap box ini akan diatur seberapa banyak ia menampung botol-botol yang telah diisi dengan minuman. Misalnya satu box itu diisi dengan 6 botol. Setelah 6 botol maka akan ada dus selanjutnya yang memuat 6 botol lagi. Nah, setelah pengepakan ini maka proses dari produksi minuman botol ini telah selesai. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram kendali pada sistem produksi minuman botol. Nah, pada sistem produksi minuman botol ini terdapat beberapa proses, di antaranya proses mixing, proses filling, dan proses pengemakan. Nah, pada proses tersebut akan dilakukan kendali dengan metode kendali PID. Untuk yang pertama, pada proses mixing itu sendiri, terdapat level sensor dan timer. Level sensor itu sendiri sebagai indikator untuk memberitahu keadaan tangki, sedangkan timer
sebagai penentu seberapa lama sistem mixing itu akan bekerja. Nah, jadi dalam proses mixing ini juga terjadi proses pengisian pada tangki mixer. Nah, ketika pada proses pengisian tangki mixer itu sendiri, disitulah fungsi dari level sensor, di mana ketika dari sensor itu di bawah dalam keadaan 0, ketika dia sudah mencapai penuh dan level sensor itu mendeteksi bahwa tangki dalam keadaan penuh, nah di sini yang akan dilakukan kendali. Nah, di mana kendali yang dilakukan ini dengan menggunakan kendali jenis PI. Mengapa PI? Karena pada kendali PI itu akan mempercepat pergerakan proses menuju set point dan akan menghilangkan access error. Nah, tujuan kita di sini itu sebagai seberapa cepat dalam proses pengisian mixer. Nah, timer itu sendiri digunakan sebagai seberapa lama sih ketika proses mixing itu berlangsung. Nah, jadi pada mulanya itu ketika proses pengisian pada tank itu berlangsung, jadi ada batas bawah tuh. Nah, dalam batas bawah itu ketika level sensor sudah mendeteksi, maka akan mendeteksi controller dan akan melakukan perintah pada mixer. Nah, di mana mixer ini kemudian akan bekerja sebagai mixing. Nah, peran yang dilakukan pada proses mixing itu sendiri terdapat pada tangki mixer. Nah, ketika proses mixing ini sudah mencapai dalam batas waktu tertentu, maka proses mixing ini akan berhenti. Jadi kesimpulan di sini, pada proses mixing akan dilakukan kendali PI. Kemudian pada proses selanjutnya yaitu proses filling. Nah, pada proses filling ini terdapat sensor ultrasonik yang digunakan untuk mendeteksi keadaan botol. Nah, ketika botol sudah terdeteksi oleh ultrasonik, maka akan mempengaruhi keadaan conveyor untuk berhenti, dan valve pun terbuka untuk melakukan proses filling. Nah, sensor ultrasonik ini juga digunakan sebagai proteksi dalam proses pengisian ke dalam botol. Nah, ketika sudah mencapai batas keadaan penuh, maka valve akan kembali menutup. Nah, sedangkan untuk timer sebagai penentu seberapa lama proses filling berlangsung. Dan setelah mencapai waktu tertentu, maka akan memberitahu controller dan conveyor akan kembali berjalan. Nah, pada proses filling ini dilakukan kendali dengan metode kendali PID. Nah, pemilihan kendali PID karena dalam kendali PID ini akan mempercepat pergerakan proses menuju set point dan akan menghilangkan steady state error, serta dapat digunakan untuk mengurangi besarnya overshoot yang disebabkan oleh parameter D. Nah, karena dalam sistem ini lebih mengutamakan dalam kecepatan dan ketepatan dalam melakukan proses filling, maka kendali PID diterapkan pada sistem ini. Nah, pada proses pengotakan ini terdapat laser infrared yang digunakan sebagai indikator untuk mengetahui keadaan botol yang berjalan pada conveyor. Nah, dalam proses ini dilakukan proses counting dengan parameter pendeteksian infrared pada botol, yang kemudian ketika sudah mencapai pada jumlah tertentu, dilakukan proses pengolahan botol. Nah, kendali yang digunakan pada proses ini yaitu dengan kendali PI, karena lebih mengutamakan dalam kecepatan dalam pembacaan sensor. Nah, demikian penjelasan mengenai diagram kendali pada sistem produksi minuman botol. Ini adalah program dari sistem yang kami rancang. Kami memprogramnya menggunakan PLC. Di sini ada dua push button, yaitu start dan stop. Start untuk menyalakan sistem dan stop untuk menghentikan sistem. Di sini terdapat latching, sehingga ketika thermostat dilepas, sistem tidak mati tetapi akan tetap jalan. Ini sensor botol. Sensor botol adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi botol. Ini adalah conveyor, ada mixer. Mixer adalah mixer yang terdapat pada tangki air. Terus ada kran atas yang kran untuk mengisi air, dan kran bawah adalah kran untuk mengisi botol. Di sini juga terdapat timer. Timer di sini berfungsi untuk mengatur lama kran bawahnya menyala. Coba kita simulasikan di sini. Kita set start menjadi on, maka sistem akan menyala. Ketika sistem menyala, mixer juga akan menyala. Begitu juga conveyornya akan mulai bergerak
tekan atas dan mulai mengisi. Di sini juga terdapat sensor water level. Ketika dia on, maka keran atas akan berhenti dan pengisian akan tidak akan melakukan pengisian lagi. Set off kembali, maka dia akan mulai mengisi lagi. Kalau kita set on, seolah-olah tangki sudah penuh. Selanjutnya, ketika konfir menyala, tentu saja dia akan membawa botolnya. Ketika botol tepat berada di depan sensor, maka sensor botol akan berada dalam keadaan on, konveyor akan berhenti, dan keran bawah akan menyala. Dalam 10 detik, keran bawah akan mati lagi, dan konveyor bergerak lagi. Jadi setelah mengisi botol, konveyornya akan bergerak lagi, membawa botol yang telah terisi ke tempat pengepakan. Dan ketika botol tadi pergi, maka sensor botol akan off kembali. Nah, berikutnya, ketika botol berikutnya datang, sensor botol akan on kembali. Konveyornya mati, keran bawahnya aktif dalam beberapa detik. Kemudian mati, keran bawahnya mati, konveyornya jalan lagi membawa botol yang sudah terisi. Dan ketika botolnya bergerak, maka ini kan off kembali. Seperti itulah sistemnya, sangat sederhana sekali. Dan di sini kita coba stop untuk menghentikan sistem. Kita set on, tombol stop, dan sistem semuanya berhenti.